Halo teman-teman milenial. Sekarang kita balik lagi, mohon maaf gangguan teknis. Oke, kita. Halo, Halo. halo. Ya, tadi Ya. ada Heeh. tadi ada ke salah ke erroran sedikitnya. Tadi sebenarnya ini juga menjawab pertanyaan sih sebenarnya tadi tentang digitalisasi. Jadi kalau sistem digital kalau pure sistem digital kayak gini kacau bisa Ya, tanpa benar, manusia. benar beli, benar beli. Menurut beli Surya gimana beli? Kita ulang pertanyaan pertama lagi dari sampai 10. Soalnya tadi beli kita gara-gara tadi saya balik ke DM jadinya nggak ke-save beli live IG kita beli, gimana beli menurut beli? Ya, terus silakan saja sih. Tapi mungkin Boleh aja. Agak cepat aja kita beli ya. ya, Mm-mm. Bisa beli. Oke, Bi. antara nggak bang. Boleh beli. Oke, Kalau siap-siap. gitu agak cepat aja kita buatnya beli. Yang pertanyaan pertama nih beli. Bagaimana sebaiknya Siap. perusahaan-perusahaan serta karyawan menyikapi masa krisis seperti dalam pandemik ini beli? Eh, tadi sebenarnya tadi kita sudah cerita banyak, tapi pada prinsipnya adalah antara perusahaan dan sama perusahaan dan pekerja itu harus sama-sama mengerti eh, sama-sama mengerti antara posisinya nih. Perusahaan mengerti posisi karyawan, karyawan juga mengerti posisi perusahaan. Pada prinsipnya adalah ya perusahaan ya adanya kesepakatan para pihak untuk setiap kebijakan-kebijakan perusahaan seperti itu. Dan ya perusahaan juga dalam mengambil kebijakan juga tidak boleh satu pihak harus uh, berdasarkan kesepakatan. Ya prinsipnya adalah semua pada aware terhadap hak dan kewajiban masing-masing. Apa hak perusahaan, apa hak kewajiban perusahaan, begitu juga apa hak perusahaan, apa juga kewajiban pekerja. Ini seperti itu sih pada intinya. Nah, ini beli Oke, kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Ini ada contoh kasus beli teman milenials yang DM kita dibeli. Seperti tadi yang sudah beli sampaikan, mungkin boleh disampaikan ulang dibeli terkait dengan seperti pihak manajemen dan karyawan yang membuat surat kesepakatan bahwa saat ini perusahaan berusaha tidak melakukan PHK karyawan. Akan tetapi, jika kondisi semakin tidak stabil nih beli, karyawan harus menyetujui semua keputusan yang ditetapkan oleh perusahaan. Apakah boleh beli kesepakatan macam ini dilakukan beli? prinsipnya kesepakatan itu adalah harus dari kedua belah pihak, baik itu pekerja atau pengusaha. Perusahaan tidak boleh otoriter dalam melakukan kebijakan. Jika kebijak jika emang makin tidak stabil, itu pun harus dibicarakan antara kedua belah pihak. Baik itu antara kebijakan pengurangan upah, merumahkan karyawan dan lain sebagainya itu wajib harus dibicarakan antara perusahaan dan pekerja yang terkena dampak tersebut. Nah, pada prinsipnya kan sesuai dengan SE Menaker yang sempat kita jelaskan tadi, pada prinsipnya memang benar perusahaan melakukan segala cara untuk menghindari yang namanya PHK. Maka daripada itu ya kesepakatannya itu juga ya harus win-win solution antara pengusaha dan pekerja seperti itu. Pada prinsipnya seperti itu sih. Oke. Oke, oke. Thank you, Beli. Pertanyaan kita lanjut ke pertanyaan ketiga nih, Beli. Yuk. Bagaimana jika kalibrasi organisasi mengharuskan perubahan tata kelola? Misalnya nih, Beli, karyawan yang dialihkan harus kerja lembur, sementara perusahaan sudah tidak punya uang untuk membayar upah lembur. Nah, itu gimana, Beli? Ya pada prinsipnya kerja lembur itu seperti tadi kita jelaskan yang sempat kita terputus, pada prinsipnya kerja lembur itu ya harus dibayar karena prinsipnya
perusahaan berani melakukan pekerjaan lembur, otomatis pasti ada hal dalam arti ada pekerjaan yang harus dilakukan. Pekerja lembur sendiri bisa kita artikan itu bekerja lebih daripada waktunya, seperti itu ya. Seperti dijelaskan, untuk 6 hari pekerja itu 6 hari kerja itu 7 jam, untuk 8 hari kerja 5 hari kerja itu 8 jam bekerja. Jadi kalau dia melewati batas waktu kerja lembur, pengusaha wajib membayar. Tidak ada istilah lembur tidak dibayar, itu tidak ada. Dalam undang-undang pun jelas lembur harus dibayar sesuai dengan ketentuan 1/7172 dibagi dengan upah yang ada, seperti itu. Jadi kalau tidak mau membayar lembur, pengusaha wajib memanfaatkan waktu kerja yang ada. Ya kalau ya, dan emang kita tahu sendiri ya, pekerjaan itu juga harus terplanning dan rasional juga, seperti itu. Ya pada prinsipnya upah lembur itu wajib atas pekerjaan yang dilakukan, seperti itu. Tidak ada istilah, jika misalnya istilah karena pandemi dia lembur tidak dibayar, ya itu sama dengan perbudakan istilahnya. Nggak ada istilah gitu, perbudakan. Kita bekerja karena kita bekerja juga butuh waktu untuk istirahat, itu. Kalau misalnya karyawan sewenang-wenang, contoh case-nya, kamu bekerja, misalnya karyawan disuruh bekerja itu sampai jam 12 malam, sedangkan kondisi pandemi, kan satu sisi karyawan akan kecapean, tentu karyawan akan dari segi psikologisnya akan terganggu, dari segi kesehatannya juga akan terganggu, dan lebih cepat dia kena penyakit berarti kan. Terus singkat ya, nggak seperti tadi. Makasih Bli atas jawabannya. Kita lanjut nih ke pertanyaan yang keempat. Bagaimana jika karyawan sudah diberi tool absensi saat WFH, tetapi karyawan tidak melaporkan kehadiran seminggu berturut-turut atau lebih nih Bli? Apakah sudah termasuk kategori mangkir itu Bli? Seperti saya tadi jelaskan, sebenarnya kategori mangkir itu kalau dia WFH diharuskan melakukan absensi dan diharuskan bekerja, itu prinsipnya. Tetapi kalau dia tidak absensi saat WFH karena dia memang tidak ada pekerjaan pada waktu itu tidak dianggap mangkir. Prinsipnya seperti itu aja sih. Jadi penekanannya, seorang dianggap mangkir kalau saat WFH itu saat dia diwajibkan melakukan pekerjaannya harus diselesaikan pada hari itu, seperti itu. Tapi kalau dia saat WFH, mungkin karena emang ada kebijakan pemotongan gaji termasuk pemotongan jam kerja dan dia tidak melakukan pekerjaan, nah itu ya dianggap istilahnya day off, istilahnya libur, 5 hari liburnya atau mau dia tidak bekerja. Itu kan pada prinsipnya kalau misalnya seseorang melakukan absensi walaupun di WFH, otomatis perusahaan itu harus membayar. Kan itu wasting time sekali bagi perusahaan kalau membayar seseorang yang tidak produktif, seperti itu. Jadi pada prinsipnya seseorang dikatakan mangkir itu saat dia WFH. Saat dia WFH itu adalah saat dia pada saat itu ada pekerjaan dan pada waktu memang dia harus bekerja. Ada pekerjaan dan ada bekerja, itu prinsipnya. Ya kalau nggak itu ya nggak sih. Karena kan ngapain juga dia absen, kecuali memang mungkin ada instansi-instansi tertentu yang mewajibkan absensi, mungkin karena ingin menjaga ada karyawannya tidak keluar kota atau sebagainya. Itu kan balik lagi ke kebijakan ini sih, kebijakan instansi. Tapi kalau soal ya enggak. Oke Bli, makasih Bli atas jawabannya. Kita lanjut Bli ke pertanyaan yang kelima. Bagaimana jika semua karyawan sudah bisa memahami kondisi perusahaan, mau menerima keputusan perusahaan, atau tetap ada satu atau beberapa karyawan yang silakan Bli, dijawab Bli. Tadi sebenarnya singkat aja kalau yang ini. Maksudnya kalau misalnya
sebagian pengusaha, pada prinsipnya sebagian karyawan sudah menyetujui kebijakan perusahaan apapun itu unitnya, prinsipnya setuju atau tulis. Jika semua sudah menyetujui, ya otomatis walaupun ada organisasi ya tidak bisa juga seperti itu. Kan kita tahu, makanya kita lihat tadi, kita jelaskan kesepakatan antara karyawan dan kesepakatan antara pekerja itu kan juga harus diupdate selalu seperti itu. Apapun itu, baik itu tentang pengurangan pekerjaan atau mungkin perumahan, itu selalu baik itu pengusaha dan pekerja itu harus mengupdate hal-hal tersebut seperti itu. Makanya juga tadi seperti saya bilang, karyawan itu juga harus karyawan dan perusahaan dalam melakukan kesepakatan itu harus awareness terhadap karyawan, harus awareness terhadap apa yang desain dia, dan perusahaan juga harus menjelaskan latar belakang dia kenapa melakukan kebijakannya itu seperti itu. Jadi saat ada yang karyawan toksik istilahnya, kalau kamu provokasi itu, jadi ya karyawan bisa defend alasannya apa, pengusaha juga bisa defend seperti itu. Karena kita tidak bisa pungkiri bahwa karyawan seperti itu pun ada itu. Jadi semua pada bisa defend terhadap karyawan-karyawan seperti itu. Ya kan, agar tidak menyebabkan konflik antara pengusaha dan karyawan, dan karyawan dengan karyawan seperti itu sih. Kita ingin pada prinsipnya menjaga hubungan baik antara pengusaha dan karyawan. Oke, Bli. Makasih atas jawabannya, Bli. Kita Kata lanjut ke... bisa dibilang itu. Oke, Bli. Kita lanjut pertanyaannya, Bli, yang ke-6, Bli. Apakah betul, Bli, seperti saat ini digitalisasi membantu membangun sistem di sebuah perusahaan, Bli? Sehingga kesimpulannya banyak perusahaan atau kita tidak lagi tergantung pada orang nih, Bli. Itu gimana, Bli? Pada pada prinsipnya emang ya betul, digitalisasi memang membantu membangun sistem absensi, sistem keuangan, sistem kasir, sistem macam-macam, sistem kredit dan macam-macam tergantung dengan perusahaannya itu. Namun untuk memaintenance itu kita tidak bisa melepas tangankan langsung pada digital mesin atau digital aplikasi dan sebagainya. Kita harus membutuhkan manpower tetap untuk melakukan maintenance. Seperti kita tadi melakukan diskusi kan sempat terputus. Nah itu kalau kita pure menggunakan digitalize semua, di saat ada trouble dalam digitalisasi tersebut, otomatis kan akan berdampak juga pada perusahaan, bisa kehilangan data, bisa kehilangan informasi, itu kehilangan hal lainnya. Itulah pentingnya manpower. Kita lihat salah satu contoh mungkin kita bisa lihat di perusahaan startup yang pure dia menggunakan inovasi teknologi, tetap dia membutuhkan manpower. Seperti salah satu perusahaan ride hailing yang di Indonesia, kan mereka juga walaupun gitu tetap membutuhkan driver, manpowernya driver, terus ada butuh marketing juga, butuh human resource juga, itu butuh manusia. Walaupun ada sistem itu hanya prinsipnya adalah membantu, memudahkan. Manpower itu tetap seperti itu, orang itu tetap secanggih apapun mesin, kehadiran manusia itu tetap ada, harus seperti itu. Oke, Bli. Makasih atas jawabannya, Bli. Karena tadi kita benar banget nih contoh yang sudah dijawab oleh Bli Surya tadi dari live kita. Oke. Lanjut nih, Bli, ke pertanyaan kita yang ke-7, Bli. Jika perusahaan terpaksa harus mengurangi gaji karyawan, patokannya apa, Bli? Patokannya pada prinsipnya adalah perjanjian kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Itu wajib. Kesepakatan baik itu antara representatif karyawan, representatif itu bisa melalui perserikatan kerja atau minimal pakai 50% plus 1. Kalau bisa seluruhnya akan lebih bagus. Seperti itu. Tapi jika dalam artian
jika misalnya tidak bisa menghadirkan keseluruhan, itu ya mungkin representatif aja, 50% plus 1 untuk melakukan kesepakatan pengurangan gaji. Nah, prinsipnya apa pengurangan gaji? Jangan sampai prinsip pengurangan gaji itu perusahaan survive, namun misalnya perusahaan survive, dia melakukan ekspansi, keuntungannya melimpah, tapi dia mengurangi kerjaan. Prinsipnya adalah itu kalau perusahaan itu melakukan pengurangan gaji itu emang pada dasarnya perusahaan itu memang terdampak terhadap COVID ini. Terus ukurannya dampaknya itu apa? Mungkin kalau secara aturan memang tidak ada, tapi secara kita bisa tarik dengan aturan lain itu sebenarnya bisa. Ya, contoh aturan PP nomor 5 tahun 2020 tentang pengurangan iuran jam sostek. Nah, di sana sendiri sebenarnya udah dasar dari pengurangan iuran jam sostek itu sendiri adalah perusahaan terdampak pandemi. Syaratnya apa? Bisa dikatakan terdampak pandemi. Itu syaratnya omset perusahaan itu berkurang minimal 30%. Seperti itu. Terus perhitungan 30% dari apa? Iya, year per year atau kuartal kuartal tergantung akan bagaimana perhitungan cash flow perusahaan tersebut. Seperti itu. Jangan sampai perusahaan mengurangi gaji, namun di satu sisi year to year-nya meningkat. Contoh misalnya bulan kemarin omsetnya itu 1 miliar, bulan ini kuartal 1 miliar 2020 2019, terus tiba-tiba tahun pas kena pandemi cut dari tahun ini. Itu dilihat berarti perbandingannya itu adalah antara masa normal dan tidak normal seperti itu. Tapi kalau misalnya dari masa normal dan diperbandingkan dengan omset yang tidak normal itu terjadi drop omset, ya itu bisa jadi dasarnya kalau kita pakai dasar aturannya kita hanya bisa menarik aturan dari PP nomor 45. Namun hanya uh, tapi namun misalnya kalau perusahaan itu mengurangi gaji karyawan karena hanya ikut-ikutan atau karena ingin mengurangi kos, itu tidak dibenarkan. Dalam artian pengurangan kos untuk kan menyelamatkan karyawan dan pengusaha itu dari keadaan pilot kan. Tapi kalau pengusaha itu masih survive, masih untung, labanya tinggi di masa pandemi, ya disesuaikan. Jadi balik lagi sih kesepakatan antara pekerja dan karyawan. Pekerja dan karyawan. Jadi tidak boleh ada satu pihak. Jadi keputusan itu harus dilakukan. Prinsipnya itu, prinsipnya tidak memaksa, tidak mengintimidasi karyawan, tidak memaksa perusahaan. Kita ingin win-win solution nih. Nah, itulah fungsi HR sebenarnya, menjembatani keinginan pemilik atau pemegang saham dan menjembatani pekerja seperti itu. Oke, makasih Bli Surya. Ini sudah banyak juga pertanyaan-pertanyaan. Tadi ada dari Mimin Malovakum, ada dari Bang Kopi Hitam sebelumnya tadi. Nah, ini tapi kita selesaikan dulu yang pertanyaan di sini, Bli. Kita lanjut ke pertanyaan yang ke-7. Nah, jika perusahaan terpaksa harus mengurangi gaji karyawan nih, Bli. Patokannya apa tuh, Bli? Patokannya itu kesepakatan para pihak. Itu prinsipnya. Karena kalau untuk normatifnya sendiri untuk saat ini memang tidak ada. Nah, makanya itu harus ada ukuran-ukuran juga. Misal kalau ada pengurangan gaji, berapa yang dikurangi. Terus dari pengurangan itu apa kompensasinya. Itu harus ada. Makanya kan kita lihat dari kalau emang bisa pengusaha itu melakukan pengurangan tidak di bawah UMK atau UMP, itu akan lebih bagus. Namun jika terpaksa harus membayar di bawah UMP, ya salah satu ada kesepakatan. Yang kedua juga perusahaan itu wajib melapor ke dinas ketenagakerjaan setempat.
dengan alasan ya pandemi dan sebagainya. Di sana juga akan ada proses verifikasi juga seperti itu. Apakah benar pengusaha ini terdampak atau hanya bagaimana? Nanti kan ada penghitungan semua aset dan sebagainya, omset dan sebagainya, pendapatan, laba, pengeluaran karyawan seperti itu. Kita tahu sendiri kalau struktur upah dalam undang-undang tenaga kerja PP tentang pengupahan PP 78 dan PP yang terbaru PP 36 juga itu sama. Itu struktur upahnya ada gaji pokok, ada tunjangan tetap, ada tunjangannya seperti itu. Nah itu disesuaikan aja. Apakah misalnya karena mungkin yang bersangkutan itu work from home, mungkin tunjangannya dihapus. Wah pokoknya tetap kan intinya disesuaikan aja. Dan itu memang kesepakatan para pihak. Pada prinsipnya kalau bisa pengusaha itu melakukan pengurangan itu ya sampai batas minimal UMP atau UMK. Tapi namun kita kan nggak tahu nih perusahaan apakah benar-benar terdampak hebat apa enggak. Itu kan didasarkan atas omset tadi seperti saya bilang. Ya udah itu disesuaikan aja dan itu wajib perusahaan itu melakukan pelaporan ke Dinas Tenaga Kerja seperti itu untuk melindungi hak-hak karyawan juga sih sebenarnya. Oke, Beli. Kita lanjut lagi, Beli. Pertanyaan yang ke-8. Bagaimana jika penundaan atau tanpa dialog, Beli? Apakah menyalahi aturan? Iya, sangat banyak. Prinsipnya adalah harus ada kesepakatan tertulis yang ditandatangani antara pengusaha dan karyawan itu. Waktu awal-awal pandemi itu di perusahaan kami juga sudah melakukan itu. Maka dari itu wajib diadakan dialog dan tambahan lagi satu itu adalah ketentuan tertulis seperti itu. Ketentuannya tentu tidak boleh juga melanggar peraturan perundang-undangan yang ada seperti itu. Disesuaikan juga dengan kemampuan perusahaan dan atas pengurangan itu tentu ada pengurangan sesuatu, baik itu pengurangan lebih banyak sih pengurangan jam kerja. Mungkin tata caranya lebih mudah adalah kita contohkan orang dengan 5 hari kerja otomatis dia bekerja 8 jam atau 40 jam per minggu. Dengan 1 bulan bekerja itu adalah sekitar 20 sampai 22 hari kerja. Kita pepetkannya 21. Jadi kita contoh misalnya yang bersangkutan bergaji 4 juta, tinggal dibagi aja sih, bagi 21. Terus nanti misalnya kalau pengurangan 50% jadi 4 juta, 2 juta, jadi otomatis yang bersangkutan hanya bekerja 10 hari kerja aja. Oh, 10 hari kerja aja jadinya. Iya, jadi ya disesuaikan aja sih. Kalau misalnya pengurangannya 40, ya dihitung dari 21 atau 22 hari kerja itu berapa dapat day off-nya seperti itu. Itu disesuaikan aja seperti itu. Ya, jadi pada prinsipnya juga penyesuaian itu juga atas kesepakatan. Karena juga selain kebijakan pengurangan gaji juga ada yang prinsipnya sama dengan pengurangan gaji dengan tidak menggaji. Maksudnya adalah dirumahkan. Jadi otomatis yang bersangkutan tidak bekerja atau yang bersangkutan diminta bekerja. Misalnya kalau kayak sekarang kita contoh di Bali sendiri kan karyawan kalau saat sepi kayak gini tidak ada libur vacation ini otomatis karyawan hotel tidak ada yang masuk. Nanti kalau udah vacation otomatis mereka kan akan diberdayakan kembali. Cuman kan kita tahu sendiri vacation kita liburan okupansi hotel itu kan berdasarkan hari libur. Semakin banyak hari libur semakin tinggi kapasitas hotelnya yang menginap. Otomatis itu disesuaikan aja. Misalnya yang bersangkutan yang hanya bekerja selama hari libur itu 5 hari kerja, ya sesuaikan aja berapa offeringnya dia. Di offeringnya dia sesuaikan dengan 5 hari kerja. Artinya berapa hari kerja dia, misalnya 26 hari kerja. Dari total upah yang pernah ada tinggal bagi aja berapa persen itu. Jadi bisa dipakai kesepakatan itu berdasarkan satuan waktu itu juga sebenarnya di Undang-Undang Omnibus Law juga sudah
ada ketentuan tentang satuan waktu pekerja satuan waktu itu. Jadi patokannya itu ya balik lagi kesepakatan yang disesuaikan dengan aturan yang ada, tidak melanggar aturan yang ada. Itu aja sih sebenarnya prinsipnya, prinsip utamanya. Oke, Bli, kita lanjut lagi ke pertanyaan yang ke-9. Jika sebagian besar sudah setuju nih, Bli, dengan suatu kesepakatan yang dibuat, namun ada sebagian atau beberapa orang yang tidak setuju nih, Bli. Apakah kesepakatan itu sudah merupakan, kita bisa sebut kesepakatan bersama, Bli? Prinsipnya kalau kita pakai eh, teori dalam politik nih, kesepakatan itu bisa dikatakan kesepakatan bersama jika dia sudah lebih besar atau suara mayoritas 50% plus 1. Jadi jika pada prinsipnya 5 dari 100 karyawan, dari 200 karyawan yang setuju sudah 101, itu pada prinsipnya itu eh, ya pada prinsipnya kesepakatan itu sudah bisa berjalan seperti itu, kesepakatan antara tenaga kerja dan pekerja seperti itu. Maka penting sekali nih sebenarnya kalaupun di tempat kerja itu ada yang namanya serikat pekerja, itu pun bisa sebagai representatif karyawan, sebagai representatif pekerja seperti itu makanya dari itu disesuaikan aja kesepakatan antara para pihak seperti itu. Dan memang kalau misalnya 50% ya udah, kalau sudah 50% setuju jadi kita bisa anggap bahwa sebagian besar, walaupun mungkin ada beberapa yang tidak setuju. Nah, itulah peran pengusaha untuk melakukan komunikasi seperti itu terhadap orang tersebut dengan menguatkan data-data yang ada, data-data yang memang harus seperti itu, yang harus disampaikan, data-data tentang mungkin pengurangan omsetnya. Intinya pada dasarnya kan pengurangan gaji ini karena perusahaan terdampak pandemi. Alasan terdampak ya balik lagi tadi pertanyaan sebelumnya, karena adanya pengurangan omset, penurunan omset. Kalau kita pakai dasarnya apa, ya udah kita pakai dasar jadi PP 45 PP 45 2000 tahun 2020. Itu cara berpikirnya seperti itu. Oke. Oke, Bli. Ini pertanyaan terakhir nih, Bli. Jika tadi kan Bli banyak menyinggung tentang surat edaran Menteri Tenaga Kerja nih, Bli, yang dibuat khusus terkait dengan kondisi pandemi sekarang ini. Kita ada pertanyaan nih, Bli. Jika kondisi pandemik ini sudah kembali normal nih, Bli, apakah surat edaran Menteri Tenaga Kerja tersebut menjadi langsung tidak berlaku lagi, Bli? Pada prinsipnya nih, SE tentang menteri tentang pandemi COVID ini, pada prinsipnya kalau misalnya sudah ada pencabutan status pandemi, itu secara gini sudah tidak berlaku. Tapi kita tahu sendiri untuk mencabut sesuatu aturan itu harus ada aturan yang mencabut seperti itu. SE itu harus dicabut oleh SE lagi, SE Menaker seperti itu. Nah, kalau misalnya pandemi kan, apakah pandemi itu selesai langsung kan tidak, pasti ada masa recovery, baik itu masa recovery untuk sektor kesehatannya ataupun sektor ekonominya. Itu ya kalau secara logika memang kalau sudah selesai pandemi SE ini sudah tidak berlaku, namun kan masih ada masa-masa itu yang harus menunggu seperti itu, harus ada masanya. Tapi pada prinsipnya ya jika misal sudah keadaan semua normal, keadaan perusahaan sudah membaik, omsetnya sudah membaik, perusahaan wajib mengembalikan hak yang sudah ada seperti itu. Terus sih, karena prinsipnya seperti itu. SE itu tetap berlaku ya apabila kalau memang pandeminya harus selesai. Tapi kalau misalnya selesai, terus prinsip yang pertama ya memang ya harus ada yang mencabut. SE itu harus dicabut oleh SE yang baru, atau misalnya ada peraturan yang mengatakan pandemi ini sudah berhasil,
sudah selesai dan aturan berkaitan dengan pandemi itu dicabut dalam artian nih seperti itu disesuaikan aja dengan ke real life-nya nanti ke depan seperti itu karena kita Oh, nggak tahu ke depan tuh bagaimana. oke Bli, makasih Bli atas pertanyaannya, atas jawaban-jawaban Bli yang sudah diungkapkan, atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita utarakan. Nah, mungkin sebelum kita akan berlanjut ke pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang udah ada di live Instagram kita, mungkin saya akan menyimpulkan sedikit, Bli, seperti yang tadi sudah kita sampaikan di live sebelumnya yang udah keputus tadi ya, Bli ya. Ada Iya. sedikit kesalahan teknis. Mungkin saya bisa ambil kesimpulan gini, Bli ya. Tadi Bli juga banyak menyinggung terkait dengan keadaan pandemik ini membuat banyak uh, memang memukul banyak sektor pariwisata, sektor kerja seperti yang disampaikan di Bali sangat terdampak banget yang di luar dugaan kita semua ternyata masuk ke berbagai lini yang seharusnya nggak kemasuk di beberapa krisis sebelumnya jadi masuk nih. Nah sekarang banyak terjadi permasalahan-permasalahan kerja baik itu upah, penambahan jam kerja, lembur yang tidak digaji, hal-hal yang sedemikian rupa beli murah atau beli kita kenal dengan Bisura ini menyampaikan bahwa bagaimana hal-hal tersebut harusnya mungkin bisa lebih diatur lagi dalam sebuah kesepakatan antara karyawan dengan perwakilan dari perusahaan atau kita bisa sebut pengusaha. Nah, hal-hal inilah yang harus sebenarnya bagaimana pada dasarnya kan ruh dari hubungan kerja itu kan sebenarnya hubungan kita bagaimana saling menyikapi dengan baik-baik dan secara sadar kita bagaimana bukan membuat ini nanti berlaku ke PHI, tapi lebih kepada kita menyelesaikannya secara kalau bisa kita bilang norma kekeluargaan kan gitu beli ya dengan baik-baik. Ketika keduanya pihak tadi udah sepakat, apapun hal-hal yang mengganggu bagaimanapun maunya kedua pihak ini maklum ya beli ya maklum dengan keadaan juga yang seperti itu baik bagaimana perusahaan tadi yang mengalami defisit mungkin kita bisa bilang bagaimana juga kondisi karyawan yang jangan juga dibuat jadi terpojok banget. Oke Bli, itu aja Bli kesimpulan yang bisa saya ambil Bli. Ini kita akan jawab nih Bli pertanyaan termasuk tadi pertanyaan dari Bang Kopi Hitam tadi Bli tentang PKWT. Iya. Kita lanjut ke pertanyaan ini Bli, ada satu pertanyaan lagi Bli dari Bisa diulang mungkin pertanyaan tadi yang gini kan sempat kita terputus tadi ya pertanyaan untuk Pak hitam. Hitam tadi ini beli. Saya ingatnya tadi tentang PKWT beli. Kalau Oh, beli masih PKWT yang 5 tahun ya. PKWT tadi tahun Mungkin tadi itu gimana tuh beli? mungkin tak jelasin tadi sebenarnya sudah kita jelaskan sayang tidak tersip ya. Sebelum. Nah, pada prinsipnya adalah kalau PKWT kalau mungkin sebelum undang-undang Cipta Kerja itu kan pada PKWT itu diatur itu maksimal adalah dua tahun plus satu seperti itu atau mungkin kalau dalam kenyataan itu 3 tahun kita hitung. Sedangkan pada masa undang-undang Cipta Kerja dengan turunannya PP 35 itu mengatur bahwa PKWT itu paling lama adalah 5 tahun ya. Pada prinsipnya adalah kan aturan itu tidak berlaku surut seperti itu. Kalau misalnya kan kita lihat dulu dari tanggal keberlakuan aturannya itu atau aturan tentang panjang kontrak itu kan diatur oleh PP. Jadi ya kita terjemahkannya kalau kita lihat dari tanggal PP kan berlaku mulai tanggal 2 Februari 2021 nih. Jadi teman-teman nih yang sudah mencapai masa kerja 3 tahun sebelum tanggal 1 ya kita bahas tanggal 31 Januari 2021 otomatis pada tahun ketiganya ini sudah menjadi PKWTT. Namun bagi teman-teman ya pegawai tetaplah bahasa kita. Tapi namun bagi teman-teman nih yang mencapai masa 3 tahunnya itu pada bulan setelah Februari ini pada bulan setelah
Februari, Maret misalnya perpanjangannya Maret atau April, otomatis di bulan Mei-nya tersebut masih yang bersangkutan menjadi PKWT hingga 2 tahun ke depan. Seperti itu sih. Maka Oke, kita bilang aturan itu tidak berlaku surut. jadi berlaku surut ya. Dia ya. Jadi misalnya kita tidak boleh nih pengusaha misalnya yang dia perpanjangan kontrak nih Desember tahun 2000 ini misalnya udah selesai di kontrak yang tahun ketiga nih, Hmm? otomatis tahun ketiga dari itu tuh dia udah secara otomatis mulai dari Desember tuh dia udah jadi PKWTT, pekerjaan kerja waktu tidak tentu atau pegawai tetap seperti itu. Tapi kalau misalnya ini sudah melewati bulan tanggal 3 tanggal tanggal berlakunya PP-nya ini, ya Hmm? otomatis yang bersangkutan itu masih jadi PKWT sampai 2 tahun ke depan. Seperti itu. Oke. Makasih ada jawabannya, Bli. Semoga Ya. Bro Kopi Hitam juga uh, Hmm. puas dengan jawaban yang disampaikan Bli Surya. Nah, ini ada pertanyaan Bli dari Mimin Malupakum. Halo Min, selamat malam. Ini dia bertanya, Min. Bli. Kalau misalnya tidak tercapai kesepakatan pengurangan gaji tersebut. Nah, ini tadi terkait dengan kita menyinggung kesepakatan gaji Bli yang sudah disampaikan. Apakah harus ada pihak ketiga, Bli, untuk mencapai kesepakatan atau berada di dalam kesepakatan tersebut? Seperti contohnya dibeli Dinas Ketenagakerjaan atau Nakar terkait di mana dia ikut dalam perumusan kesepakatan pengurangan gaji tersebut, Bli. Nah, itu gimana tuh, Bli? Kalau, bentar dia, ini lanjut. Kalau Ya. misalnya tidak tercapai kesepakatan antara pihak pengusaha dan pekerja, bagaimana menyelesaikan pengurangan gaji ini, Bli? Apakah memerlukan pihak ketiga dari Dinas Tenaga Kerja terkait? Terima kasih. Gimana, Bli? Sebenarnya prinsipnya adalah eh, kalau kalau emang bisa diselesaikan secara bersama kesepakatan itu alangkah bagusnya. Namun memang kalau misalnya pada saat tertentu pengusaha dan pekerja tidak mencapai kata sepakat, bisa meminta bantuan dari pihak luar, baik itu dinas ketenagakerjaan maupun mungkin bisa mendatangkan mediator seperti itu. Maka di sini penting sekali yang namanya komunikasi antara karyawan dan pengusaha sendiri. Nah, pengusaha sendiri wajib sebenarnya menjelaskan detail-detail kenapa dia melakukan pengurangan gaji. Wajar kalau misalnya pekerja tidak mau gajinya dikurangi, mungkin karena dia melihat data dari perusahaannya survive. Tapi kalau misalnya perusahaannya memang terdampak, ya pengusaha harus menjelaskan uh, terdampaknya di mana, apanya, itu harus detail. Dan itu wajib dilakukan komunikasi oleh antara pengusaha dan pekerja itu, baik itu secara keseluruhan atau mungkin representatifnya dari pengusaha tersebut, tidak boleh dari satu pihak. Dan kalau misalnya terpaksa ini kita dalam keadaan benar-benar tidak mencapai kata kesepakatan, ya mau nggak mau kita harus minta bantuan ke mediator atau ke tenaga kerjaan. Pada prinsipnya juga sama, nanti di sana tentu pihak dinas ketenagakerjaan itu seperti menanyakan alasan kita nih, kenapa kita mengurangi gaji tersebut. Nah, kenapa pengusaha maksudnya karyawan juga tidak menerima? Pasti ada reason-reason di hal itu. Misal mungkin eh, pekerja merasa, oh saya melakukan pekerjaan penuh waktu, full time dan sebagainya. Tentu seperti kita bilang tadi, tentu pengusaha atas pengurangan gaji tentu harus ada benefit lah, maksudnya ada pengurangan hal yang lain, terutama pengurangan jam kerja dan sebagainya seperti itu. Jadi prinsipnya penting adalah bagaimana lebih ke komunikasi, karena pada prinsipnya nanti walaupun nanti minta perbantuan dari dinas ketenagakerjaan, dinas tenaga kerja pun akan meminta apa reason kita, apa reason pekerja kan pengurangan gaji itu, seperti itu.
Jadi ya kalau misalnya eh, tidak terjadi kesepakatan di dinas ketenaga kerja, otomatis eh, jalurnya jadi otomatis PHI, dan itu tentu sebenarnya berbahaya bagi kedua belah pihak sebenarnya, baik itu pengusaha maupun pekerja. Dimana kalau dengan adanya PHI otomatis eh, pengusaha dan karyawan akan disibukkan untuk hal-hal seperti itu. Sedangkan untuk meningkatkan produktivitas mereka antara pekerja dan pengusaha itu tidak terjadi karena lebih sibuk mengurusi PHI. Makanya itu penting sekali HR atau pengusaha untuk melakukan komunikasi, menjabati komunikasi. Alasannya apa, reasonnya apa, dan sebagainya. Itu penting sekali. Komunikasi, skills komunikasi antara para pihak. Oke, Bli. Makasih. Apakah Cukup, Bli. Masih ada yang mau dijawab, Bli? Oke, di sini ditanya apakah memerlukan pihak ketiga dari Dinas Tenaga Kerja. Ter, Bisa dikatakan tergantung kebutuhan sekarang. Apakah perlu bantuan orang lain atau tidak? Hmm. Kalau pada praktek kalau di perusahaan kami itu lebih ke bagaimana komunikasi antara karyawan, seperti itu. Kita harus emang kalau masalah upah emang masalah yang kita bilang anggap masalah yang sedikit krusial karena kan mengurangi hak seseorang, seperti itu. Hak seseorang akan pendapatannya dia. Nah, itu makanya penting sekali komunikasi. Kalau dinas tenaga kerja itu memang tergantung kebutuhan. Kalau memang sangat-sangat perlu, memang sudah benar-benar distract sekali, tidak bisa melakukan apa istilahnya, distract sekali melakukan kesepakatan, tidak mencapai kesepakatan, baru uh, dilakukan perbantuan dari pihak ketiga. Maka itu jelas, maka saya sudah jelaskan tadi pentingnya reason dari perusahaan. Tentu sama halnya kalau perusahaan survive, tentu sangat tidak etis seperti itu untuk melakukan pengurangan gaji. Tapi kalau misalnya memang terdampak, ya pasti antara pengusaha dan karyawan juga sama-sama mengerti, seperti itu. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan kebutuhan aja sih, kebutuhan perusahaan, apakah memerlukan kebutuhan pengusaha atau kebutuhan tenaga kerja, seperti itu. Mungkin karena mungkin dalam satu sisi tenaga kita contohkan tadi kan, kita contohkan lebih ke pengusaha. Sekarang kita contoh mungkin tenaga kerja yang merasa terintimidasi oleh perusahaan nih, atas pengurangan kerja, padahal perusahaannya itu survive, ya is okay. Pengusaha pekerja minta bantuan ke dinas tenaga kerja, nanti kan di sana kan terlihat nih terang menderang nih, uh, apakah alasan pengurangan itu masuk akal atau tidak, seperti itu. Balik lagi sih ke kebutuhan para pihaknya, seperti itu. Memerlukan atau tidak, dilihat dari kebutuhan para pihak. Itu aja sih. Oke, Bli. Ini dari sedikit apresiasi dari Mimin Malufakom, Bli. Terima kasih atas jawabannya, Bli Ngurah yang ganteng. Apakah Bli Ngurah adalah the next Hotman Paris? Jawabannya sangat baik. Apresiasi dengan jempol 3, Bli. Nah, Thank oke, you. Bli. Ini kita sambil menunggu teman-teman pertanyaan-pertanyaan lain. Mungkin saya sendiri ada pertanyaan nih, Bli. Tadi saya Siap. terkait dengan tunjangan hari raya nih, Bli. Apakah pekerja nih, Bli, atau buruh uh, itu berhak, Bli, menerima seperti ini? Bentar lagi kita mau lebaran nih, Bli. Teman-teman kita yang Siap. muslim, apakah mereka yang bekerja itu berhak menerima THR, Bli? Lebaran dalam situasi kedaruratan kesehatan masyarakat akibat wabah pandemi ini, Bli. Menurut Bli gimana? Hmm. Masih berhak nggak, Bli, mereka menerima THR sebagaimana tahun-tahun sebelumnya yang mereka dapatkan di tengah kondisi tahun ini pandemi gitu? Nah, teorinya Hmm. sebenarnya kita sudah contohkan kayak tahun lalu sebenarnya. Di aturan memang
eh, untuk THR ini ya memang berhak seperti itu. Namun gini, prinsipnya adalah THR itu adalah hak dari pengusaha dan kewajiban dari perusahaan. Namun pemerintah memberikan dalam artian kalau tahun lalu pemerintah itu memberikan solusi nih. Solusi. Ya, solusi apakah THR itu dibayar eh, part per part atau sekaligus itu disesuaikan dengan kemampuan perusahaan seperti itu. Jadi pada intinya dilihat dari kemampuan perusahaan sih. Kalau misalnya perusahaan itu tidak mampu membayar THR pada saat itu, eh, THR pun bisa ditunda. Tapi jangan sampai penundaan itu sampai ke THR tahun depannya lagi, otomatis kan double jadinya. Seperti itu. Jadi ditunda misal dicicil, di apa itu kan kita lihat pengalaman tahun lalu kan itu sesuai dengan surat edaran dari Menaker sendiri. Ya. Surat edaran nomor 6 tahun 2020 yang dimana uh, pada prinsipnya adalah mencari solusi. Gitu. Di satu sisi adalah hak dan kewajiban, haknya pengusaha, haknya karyawan dan kewajiban perusahaan. Di satu sisi kita juga harus memikirkan perusahaan juga. Maka dari itu pentingnya dalam artian tata cara pemberian THR itu bagaimana disesuaikan seperti itu. Prinsipnya adalah balik lagi sih sama tadi pengurangan gaji itu adalah dialog seperti itu. Dialog antara para pihak seperti itu. Dialog yang baiklah antara pengusaha dan karyawan seperti itu. Enaknya nih kayak perusahaan tuh mau dibayar sekaligus atau mungkin nanti dibayar dirapel dulu, mungkin ditambahin dari gaji-gajinya bulan kan lumayan juga tuh dari bulan ini sampai ini kan sampai bulan Desember mungkin dibayar mungkin 10%, 10%, 10%, 10%. Itu kan disesuaikan aja dengan kemampuan perusahaan bagaimana. Pada prinsipnya itu adalah kewajiban. Cuman tata caranya itu yang bisa diatur, disesuaikan oleh para pihak. Itu sesuai dengan aturan. Nah, kalau misalnya pengusaha tidak membayar THR, itu tentu melanggar aturan yang ada karena aturan sudah jelas. Di di SI sendiri sudah memberikan jalan tata cara untuk THR seperti itu. Itu Oke, sih. makasih Beli Ngurah atas jawabannya. Saya rasa Beli mengingat waktu kita tadi kita udah sebelumnya udah 1 jam lebih, hampir 1,5 jam. Sekarang kita udah mau hampir 1 jam juga. Saya rasa pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sudah kayaknya udah cukup nih Beli. Sebelum kita akan pilih orang untuk kita berikan giveaway ini Beli, kami dari Milenial Hukum mengucapkan terima kasih buat Beli I Gusti Ngurah Suryadi Kencana Putra atas dedikasinya untuk menjadi narasumber di acara Milenial Hukum kita atau Milenial Bicara yang kedua, Bli. Semoga Bli Ngurah sukses memimpin legal di SK Agro Bali ke depan dan apapun yang Bli tujui atau apapun yang Bli nanti akan ke depan cita-citakan akan berjalan dengan baik, Bli. Semoga semesta mendukung. Swaha 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 Bli. Om Swastiastu, Om Santi 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 Om. Nah, Bli, sebelum itu kita akan pilih nih, Bli, pertanyaan-pertanyaan tadi dari teman-teman. Yang pertama ada Bro Kopi Hitam 1001. Tadi ada juga yang nge-DM tadi, Bli, yang pertanyaan terkait dengan THR itu dari Bro Yuda. Dia tadi juga nge-DM kita. Dan ada pertanyaan yang ketiga dari Mimin Maluvakum, Bli. Nah, kami memberikan high whiteness kepada Bli Ngurah untuk memilih pertanyaan yang terbaik Bli dari ketiga ini untuk mendapatkan giveaway spesial nih. Silahkan Bli.
Bebas ya? Pertama tadi pertanyaan tentang PKWT dan PKWT itu pegawai pekerja tetap. Yang Ya. kedua, pertanyaan dari Mimin Maluvakum terkait dengan tadi apakah ada pihak ketiga bisa masuk seperti mediator atau kerjaan yang lain. Dan pertanyaan yang ketiga terkait dengan Beli Yuda yang terkait dengan THR tadi Beli di tengah kondisi kedaruratan pandemi. Nah, dari ketiga ini boleh dipilih salah satu Beli sebagai Mhm. pertanyaan yang paling baik Beli untuk mendapatkan giveaway spesial kita. Oke, kalau dilihat dari pertanyaan sih, kalau dari kita sendiri, kalau dari saya sendiri sih, mungkin untuk Bro Malu Vakum ya, karena Hmm. pertanyaannya memang ya lebih dalam artian pertanyaan memang ke substansi, karena memang kita kan tahu sendiri eh, kebijakan kita, kebijakannya mempengaruhi eh, istilahnya dapur seseorang itu kan memang sangat krusial dan memang perlu solusi seperti itu, solusi yang konkret seperti itu. Sedangkan yang lainnya kan sudah jelas sih diatur, itu bisa diinterpretasikan sih sebenarnya, dan banyak juga artikel-artikel yang membahas tentang THR dan KWT. Tapi kalau yang untuk Maluvakum ini memang pertanyaannya memang agak mungkin sangat berbobot sekali sih, dan memang sesuai dengan pengalaman-pengalaman kita di HR sebelumnya sih, tata caranya sebagaimana seperti itu. Tapi kita lebih menjalankan teknisnya gitu. Oke, Debli. Berarti pemenangnya adalah Mimin Maluvakum gitu Beli ya. Iya. Oke, terima kasih Beli atas pilihannya kepada Mimin Maluvakum. Kalau masih ada di dalam live IG kita ucapkan terima kasih atas pertanyaannya, selamat. Dan nanti akan kita kirimkan giveaway spesial kita ke alamat yang nanti bisa di DM atau hubungin ke WhatsApp kita. Oke deh, terima kasih Beli Ngurah, terima kasih teman-teman milenials yang sudah hadir di acara tadi 1 jam sebelumnya dan acara yang 1 jam saat ini. Nggak terasa udah 2 jam kita di sini Beli. Terima kasih. Semoga ke depan Ya, nanti terima kita kasih. akan lebih paham atau bisa sharing-sharing lagi. Teman-teman yang masih penasaran Ya. boleh DM Beli Ngurah di Ngurah Suryadi atau juga DM kita di Milenial Hukum. Oke Beli, cukup Beli ya. Terima kasih atas waktunya. Semoga Beli Ngurah sehat selalu, lancar-lancar kuliah dan pekerjaannya Beli. Amin. Oke Amin. Beli, Amin. Om, Santi, 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 Om. Waalaikumsalam.